Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang saya hormati, sekretaris sidang, tim promotor, kawan-kawan penguji yang saya hormati, Ibu Fitria dan keluarganya, serta hadirin yang berbahagia. Selamat Bu Fit ya. Ibu tadi bicara angka-angka tentang efektivitas, tentang kepraktisan. Dalam tataran uji kognitif, apalagi pendapat, angka itu tidak bisa menjelaskan realita. Tidak ada garansi apapun kalau seorang itu hasil uji kompetensinya tinggi, misalnya guru, dia akan berkinerja baik dalam kelas. Karena dalam kelas itu unsur ilmu dan seni itu bermetamorfosis menjadi kecakapan praktis. Pertanyaan saya, apakah buku ini yang sudah diuji keefektifannya, yang diuji kepraktisannya, ketika dieksekusi di lapangan akan benar-benar angka itu sesuai dengan realitas yang sesungguhnya? Seperti apa Ibu bisa menjelaskan? Baik, setelah diujikan, benar tadi disampaikan oleh Profesor Sidawan bahwa angka itu tidak menjamin sepenuhnya bahwa misalnya dari tidak itu angkanya 10. Ketika pengaplikasiannya bisa jadi 6 atau 7. Nah, jadi bagaimana melihat itu? Jadi ketika buku saku ini kita ujikan, jadi ada uji kelas kontrol dan eksperimen. Nah, sebelum kita uji kontrol itu kan sebelum menggunakan buku saku yang telah dibuat ini. Nah, jadi setelah buku saku ini selesai, maka kita ujikan lagi. Nah, pada saat pengujian itu terdapat perbedaan antara sebelum kita menggunakan buku saku yang telah direvisi dan setelah direvisi. Jadi kelihatan perbedaannya kok. Memang tidak secara langsung mengatakan bahwa hasilnya sama seperti yang tertuang di dalam hasil ini. Baik, memang perbedaan skor itu tidak identik dengan perubahan perilaku. Tidak juga identik dengan perbedaan perilaku. Tidak semua orang yang selalu berkata-kata manis itu tindakannya baik. Bahkan kata-kata manis itu lebih berpotensi menjadi kepalsuan ketimbang kata-kata lugas. Tapi orang lebih suka dengan kata-kata manis itu. So, dalam kehidupan ini kalau seseorang itu tidak berani mengatakan tidak untuk sesuatu yang salah, maka dia akan berkutat dengan sopan santun palsu. Dan kalau pimpinan itu suka dengan sopan santun, maka dia akan banyak menerima kebohongan. Akibatnya tidak bisa membedakan mana santun asli, mana santun palsu. Nah, pramuka ini saya senang sekali tadi Ibu menyebut moderasi. Karena memang insan pramuka itu mestinya menjadi masyarakat yang egaliter. Tapi kalau saya boleh mengkritisi, kalau ini bagian dari moderasi, apakah Ibu pernah berpikir untuk membuat buku saku tidak hanya pendidikan kepramukaan berwawasan Islami, tapi pendidikan kepramukaan berwawasan lintas agama? Sebab ini kalau dibaca oleh orang non-muslim gitu, nah ini kita bicara moderasi, tapi buku Anda gitu merujuk kepada agama Anda, tidak kepada agamaku. Kira-kira bagaimana kalau Ibu sepakat ini transformasi dari buku kepramukaan berwawasan Islami ke buku kepramukaan berwawasan lintas agama, bahkan juga mungkin lintas budaya? Apa yang mungkin Ibu lakukan untuk itu? Siap, Prof. Terima kasih. Mungkin setelah ini nanti akan kita buat lagi buku saku selanjutnya, proyek terutama kami para pembina termasuk Dr. Nurlaini juga akan ikut serta di dalam pembuatan buku saku berikutnya.
Baik, ini luar biasa, ini terakhir. Saya senang sekali Ibu melahirkan buku saku. Dan buku saku ini kan bukan sembarangan. Artinya buku saku ini turunan dari disertasi. Bukan buku saku yang ditulis berdasarkan pada common sense atau akal sehat semata. Karena itu buku saku ini levelnya tinggi. Tapi gejala di Indonesia juga saya kritik ini Pak pimpinan sidang sekaligus Pak Rektor. Kita tuh membanggakan buku, membanggakan jurnal. Kalau kita lihat dari skema pendidikan dari 1.0 sampai ke 4.0, dari 1.40 sampai 1.0 sampai 4.0 menurut saya, gejala pendidikan 4.0 itu innovative producing education. Innovative producing education, ya. Sedangkan gejala pendidikan abad ketiga itu pada productive education. Artinya melahirkan buku, melahirkan jurnal, melahirkan apa, itu tuh gejala pendidikan abad ke-20. Gejala pendidikan abad ke-21 ini inovatif. Jadi buku ini mengubah apa? Hasil penelitian tentang palawija itu bukan dimuat di Scopus yang jadi ukuran di era abad 21 ini. Tapi hasil penelitian itu bisa mensejahterakan masyarakat seperti apa? Misalnya tentang palawija, dia mengatakan dengan begini bisa meningkatkan ini 20%. Tapi saya sudah 11 bulan menunggu artikelnya, belum dimuat-muat di Scopus. Itu udah kuno pemikiran begitu. Karena masyarakat menunggu hasil penelitian Anda itu mengubah apa untuk kami. Kami nggak ada urusan dengan Scopus Anda, tapi kami mau lebih sejahtera. Demikian juga karya-karya kreatif. Katakanlah bikin karya kreatif dengan segala macam, lalu dikirim ke Scopus gitu. Itu nggak ada gunanya dari perspektif pendidikan abad ke-21. Tapi apakah industri kreatif itu bisa ditransformasi ke masyarakat sehingga menjadi diproduksi oleh masyarakat, mereka jual dan itu mereka sejahtera, gitu ya. Nah, kira-kira buku ini bisa mengubah apa kalau nanti dijadikan bahan ajar di lingkungan WIN, katakanlah begitu, atau mungkin juga didiseminasi ke tempat lain. Silakan. Ini akan mengubah sikap dan perilaku atau karakter bagi peserta didik maupun pendidik itu sendiri. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa ini ya.